Muhammad Ipan Rizali Asobirin NIM 180-443. Saya sebagai pengkaji pemateri. Perkenalkan, nama saya Oke Fitriana dengan NIM 1904006. Di sini saya sebagai pengkaji materi. Nama saya Dia Putri Anggraini, NIM 190400013, berperan sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Feby Sukmananda dengan NIM 190400019. Di sini saya berperan sebagai pengisi suara. Perkenalkan, nama saya Laras Azrikar Putri dengan NIM 190400025. Saya di sini sebagai pengkaji. Nama Muhammad Khairul Anam, NIM 190400031. Saya sebagai pengkaji materi. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah dengan NIM 190400038. Di sini saya berperan sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Rina Maulina dengan NIM 190400045. Di sini saya berperan sebagai pengkaji materi. Hai semua, kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan materi tentang titrasi pengendapan loh. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu titrasi pengendapan? Titrasi pengendapan merupakan titrasi yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Hal dasar yang diperlukan dari titrasi jenis ini adalah pencapaian keseimbangan pembentukan yang cepat setiap kali titran ditambahkan pada analit. Tidak adanya inferensi yang mengganggu titrasi dan titik akhir titrasi yang mudah diamati. Titrasi pengendapan memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, reaksi pengendapan yang cepat mencapai keseimbangan pada setiap penambahan titran. Tidak ada pengotor yang mengganggu dan diperlukan indikator untuk melihat titik akhir titrasi. Yang kedua, titrasi pengendapan didasarkan reaksi pengendapan analit oleh larutan standar titran yang mampu secara spesifik mengendapkan analit. Ada 3 jenis metode pada titrasi pengendapan berdasarkan indikator kimia yang digunakannya loh. Yang pertama, metode Moore. Yang kedua, metode Volhard. Dan yang ketiga, metode Vajans. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, metode Moore. Titrasi Moore terbatas untuk larutan dengan nilai pH antara 6 sampai 10. Dalam larutan yang lebih basa perak oksidasi, dia akan mengendap. Dalam larutan asam konsentrasi ion kromat akan sangat dikurangi, karena HCrO4 hanya terionisasi sedikit sekali. Lagi pula, hidrogen kromat berada dalam kesetimbangan dengan dikromat. Mengecilnya konsentrasi ion kromat akan menyebabkan perlunya penambahan ion perak dengan sangat berlebih untuk mengendapkan perak kromat. Dan karenanya menimbulkan galat yang besar, pada umumnya garam dikromat cukup dapat larut. Metode Moore dapat juga diterapkan untuk titrasi ion bromida dengan perak dan juga ion sianida dalam larutan yang sedikit basah. Efek adsorpsi menyebabkan titrasi ion ionida dan tiosianat tidak layak. Perak tidak dapat dititrasi langsung dengan ion klorida dengan menggunakan indikator kromat. Endapan perak kromat yang telah ada sejak awal pada titik kesetaraan melarut kembali dengan lambat. Tetapi kita dapat menambahkan larutan klorida standar secara berlebih dan kemudian menitrasi balik dengan menggunakan indikator kromat. Yang kedua, metode Volhard.
Titrasi argentum dengan NH4CNS dengan garam Fe3 sebagai indikator adalah contoh dari metode Volhard, yaitu pembentukan zat berwarna di dalam larutan. Selama titrasi, AgCNS terbentuk, sedangkan titrasi akhir tercapai bila NH4CNS yang berlebih bereaksi dengan Fe3 membentuk warna merah gelap. Jumlah tiosianat yang menghasilkan warna halus sangat kecil, jadi kesalahan pada titik akhir harus sangat kecil dengan cara mengocok larutan dengan kuat pada titik akhir tercapai, agar argentum yang terabsorpsi pada endapan dapat disorpsi. Pada metode Volhard, untuk menentukan ion klorida, suasana haruslah asam, karena pada suasana basah, Fe3 positif akan terhidrolisis. AgNO3 yang ditambahkan berlebih ke larutan klorida tentunya tidak bereaksi. Larutan argentum tersebut kemudian dititrasi balik dengan menggunakan Fe3 sebagai indikator. Tetapi cara ini menghasilkan suatu kesalahan karena AgCNS kurang larut dibandingkan AgCl. Akibatnya, lebih banyak NH4CNS yang diperlukan sehingga kandungan klorin negatif seakan-akan lebih rendah. Kesalahan ini dapat dikurangi dengan mengeluarkannya endapan AgCl sebelum titrasi balik berlangsung, atau menambahkannya sedikit nitrobenzen sehingga melindungi AgCl dari reaksi dengan tisianat, tetapi nitrobenzen akan memperlambat reaksi. Hal ini dapat dihindari jika FeNO3 dan sedikit NH4CNS yang diketahui ditambahkan dulu ke larutan bersama-sama dengan HNO3. Kemudian campuran tersebut dititrasi dengan AgNO3 sampai warna merahnya menghilang. Yang ketiga, metode Fajans. Metode ini dipakai untuk menetapkan kadar halida dengan menggunakan indikator absorpsi. Jika AgNO3 ditambahkan ke NaCl yang mengandung zat berpendar-fluor, titik akhir ditentukan dengan berubahnya warna dari kuning menjadi merah jingga. Jika didiamkan, tampak endapan berwarna, sedangkan larutan tidak berwarna disebabkan adanya absorpsi indikator pada endapan AgCl. Warna zat yang terbentuk dapat berubah akibat absorpsi pada permukaan. Indikator titrasi pengendapan. Semua jenis reaksi diklasifikasikan berdasarkan tipe indikator yang digunakan untuk melihat titik akhirnya. Berdasarkan jenis indikator dan teknik titrasi yang dipakai, maka titrasi pengendapan dapat dibedakan atas argentometri dengan metode Mohr, Volhard, atau Valence. Selain menggunakan jenis indikator di atas, maka kita juga dapat menggunakan metode potensiometri untuk menentukan titik ekuivalen. Indikator K2Cr04 digunakan pada titrasi antara ion halida dan ion perak, di mana kelebihan ion argentum positif akan bereaksi dengan Cr042 negatif membentuk perak kromat yang berwarna merah bata. Ini merupakan cara dari Mohr. Lanjut, kita ke cara Volhard. Indikator ion ferik dapat digunakan pada titrasi antara ion perak dan ion tiasianat, di mana kelebihan ion tiasianat akan bereaksi dengan ion ferik yang memberikan warna merah, atau dapat juga digunakan pada titrasi antara ion halida dengan ion perak berlebih, dan kelebihan ion perak dititrasi dengan ion tiasianat. Keberhasilan proses pengendapan sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, di antaranya yang pertama, temperatur. Kelarutan semakin meningkat dengan naiknya suhu. Jadi, dengan meningkatnya suhu, maka pembentukan endapan akan berkurang. Hal ini disebabkan banyak endapan yang berada pada larutannya. Yang kedua, sifat alami pelarut. Garam anorganik mudah larut dalam air dibandingkan dengan pelarut organik seperti alkohol atau asam asetat.
Perbedaan kelarutan suatu zat dalam pelarut organik dapat dipergunakan untuk memisahkan campuran antara dua zat. Setiap pelarut memiliki kapasitas yang berbeda dalam melarutkan suatu zat. Begitu juga dengan zat yang berbeda memiliki kelarutan yang berbeda pada pelarut tertentu. Yang ketiga, pengaruh ion sejenis. Kelarutan endapan akan berkurang jika dilarutkan dalam larutan yang mengandung ion sejenis dibandingkan dalam air saja. Sebagai contoh, kelarutan FeOH3 akan menjadi kecil jika kita larutkan dalam larutan NH4OH dibandingkan dengan kita melarutkannya dalam air. FeOH3 merupakan hasil reaksi dari ferik dan 3 hidroksida. NH4OH hasil reaksi dari amonium dan hidroksida. Hal ini disebabkan dalam larutan NH4OH sudah terdapat ion sejenis yaitu hidroksida, sehingga akan mengurangi konsentrasi FeOH3 yang akan terlarut. Efek ini biasanya dipakai untuk mencuci endapan dalam metode gravimetri. Yang keempat, pengaruh pH. Kelarutan endapan garam yang mengandung anion dari asam lemah dipengaruhi oleh pH. Hal ini disebabkan oleh penggabungan proton dengan anion endapannya. Misalnya, endapan perak iodida akan semakin larut dengan adanya kenaikan pH disebabkan hidrogen yang akan bergabung dengan L dan membentuk Hl. Perak iodida merupakan hasil reaksi dari Ag dan L negatif. Hidronium merupakan hasil reaksi hidrogen dan air. Yang kelima, pengaruh hidrolisis. Jika garam dari asam lemah dilarutkan dalam air, maka akan dihasilkannya perubahan konsentrasi hidrogen, di mana hal ini akan menyebabkan kation garam tersebut mengalami hidrolisis dan hal ini akan meningkatkan kelarutan garam tersebut. Yang keenam, pengaruh ion kompleks. Kelarutan garam yang tidak mudah larut akan semakin meningkat dengan adanya pembentukan kompleks antara ligan dengan kation garam tersebut. Sebagai contoh, AgCl akan naik kelarutannya jika ditambahkan larutan amonia. Hal ini disebabkan karena terbentuknya kompleks AgNH3 2Cl. Materi kita belum selesai ya. Aku harap kalian tidak bosan mendengarkan materi ini. Penggunaan titrasi argentometri. Titrasi argentometri tidak hanya dapat digunakan untuk menentukan ion halida saja loh. Titrasi ini juga dapat dipakai untuk menentukan trio alkohol, asam lemak, dan beberapa anion divalen seperti ion fosfat PO4-3- dan ion asenat. Dan reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Ag+ ditambah Cl- akan mereaksikan AgCl atau endapan putih. Sedangkan Ag+ ditambah CrO4 2- akan mereaksikan Ag2CrO4 atau coklat kemerahan. Kelebihan AgNO3 bereaksi dengan indikator ion kromat yaitu CrO4 2- membentuk endapan berwarna coklat kemerahan, lalu Ag2CrO4 sehingga titik akhir titrasi dapat diamati. Kurva titrasi pengendapan. Kurva titrasi pengendapan dibuat dengan mengplotkan antara perubahan konsentrasi analit pada sumbu ordinat dan volume titran pada sumbu aksis. Pada umumnya, konsentrasi analit dinyatakan dalam fungsi P, yaitu Px sama dengan min log X. Satuan volume titran yaitu milimeter. Ada 3 bagian wilayah dalam kurva titran, yaitu sebelum titik ekuivalen, pada saat titik ekuivalen, dan setelah titik ekuivalen. Faktor yang mempengaruhi titik ekuivalen. Yang pertama, konsentrasi analit dan titran. Makin besar konsentrasinya, makin besar daerah perubahan PAG sekitar TE, sehingga makin mudah untuk menentukan TE. Yang kedua, harga KSP.
makin kecil harga KSP, maka makin cepat terbentuknya endapan, sehingga makin sempurna reaksi pengendapan dan daerah perubahan pH sekitar TE, maka makin besar. Jadi makin mudah untuk menentukan TE-nya. Pada kurva ini dapat kita lihat bahwa pengaruh konsentrasi titran pada kurva titrasi yaitu yang A 50 mili NaCl 0,5 m dengan AgNO3 0,1 m. Sedangkan yang B 50 mili NaCl 0,005 m dengan AgNO3 0,1 m. Pengaruh kesempurnaan reaksi pada kurva titrasi. Untuk setiap kurva 50 mili larutan anion 0,05 m yang dititrasi dengan 0,1 m AgNO3. Dari gambar tersebut, kita dapat memperoleh bahwa semakin kecil nilai KSP, maka kurva titrasi yang didapat akan semakin tajam atau semakin curam. Akhirnya selesai sudah materi kita kali ini. Thanks for watching. Semoga materi yang kita sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk di-like, Komen, Share ke teman-teman kalian ya. dan subscribe guys. Cukup sekian tanpa kasih. Cukup sekian. Dan terima kasih.